Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Ada 4 orang di Mekah yang amat menjauhi kemusyrikan seamat cinta kepada Islam. Salah satunya adalah Hakim bin Hazam. Muhammad Rasulullah. Apakah Anda pernah mendengar kisah seorang sahabat Nabi ini? Sejarah telah mencatat bahwa dialah bayi satu-satunya yang terlahir di dalam Ka'bah. Adapun kisah kelahirannya ini, ringkasnya adalah bahwa ibunya masuk ke dalam Ka'bah bersama teman-temannya untuk melihat-lihat. Dan pada hari itu, Ka'bah dibuka sehubungan dengan sebuah acara atau kegiatan. Pada saat itu, ibunya sedang mengandungnya. Lalu tiba-tiba ia ingin segera melahirkan dan saat itu ia sedang berada di dalam Ka'bah dan tidak mampu untuk pergi dari sana. Kemudian dibawakanlah untuknya sebuah potongan kulit, sehingga ia melahirkan anaknya di dalam Ka'bah. Dan anak yang dilahirkan itu adalah Hakim bin Hazam bin Huwailid. Dan dia adalah keponakan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Hakim bin Hazam tumbuh dalam sebuah keluarga yang terhormat, memiliki kedudukan dan banyak harta. Di samping itu ia dikenal sebagai orang yang cerdas, mulia dan terhormat. Itulah yang membuat kaumnya menjadikan dirinya sebagai pemimpin mereka dan memulangkan segala permasalahan mereka kepadanya khususnya dalam hal ibadah. Hakim seringkali mengeluarkan harta dari koceknya sendiri untuk memberikan bekal bagi para haji yang datang ke rumah Allah dan kehabisan bekal pada masa jahiliyah. Hakim adalah seorang sahabat akrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Meskipun ia lebih tua 5 tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ia senang bergaul dan bermain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun juga membalas kecintaan dan persahabatan Hakim dengan hal yang setimpal. Lalu tibalah hubungan kerabat sehingga semakin mempererat hubungan keduanya. Hal itu terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi bibinya yang bernama Khadijah. Setelah penjelasan yang telah kami paparkan tentang hubungan Hakim dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Anda mengetahui bahwa Hakim tidak masuk Islam kecuali setelah Fathu, penaklukan, Makkah. Setelah lebih dari 20 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang nabi. Yang mungkin diduga oleh kebanyakan orang dari seorang pria seperti Hakim bin Hazam yang telah diberikan Allah akal yang cerdas, diberikan hubungan kekerabatan yang dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semestinya ia menjadi orang yang pertama kali beriman kepadanya, membenarkan dakwahnya dan menerima petunjuknya. Akan tetapi, inilah kehendak Allah. Apa saja yang Allah inginkan, maka pasti akan terjadi. Sebagaimana kita terheran dengan terlambatnya Hakim bin Hazam, maka ia pun merasakan keheranan yang sama akan hal itu. Ia hampir saja masuk Islam dan merasakan manisnya iman. Sehingga ia terus menyesali setiap saat dari umur yang ia habiskan sebagai orang musyrik yang menyekutukan Allah dan mendustakan agamanya. Suatu saat anaknya mendapati Hakim setelah masuk Islam sedang menangis. Anaknya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, duhai ayah?" Ia menjawab, "Semua hal yang begitu banyak yang telah membuatku menangis, wahai anakku. Yang pertama adalah aku begitu terlambat masuk ke dalam Islam yang membuatku selalu ketinggalan dalam melakukan kebaikan yang banyak sehingga jika aku berinfak dengan emas sepenuh bumi, maka aku pun tidak mampu untuk menyusul mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan aku pada perang Badar dan Uhud. Pada hari itu aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan menolong seorang pun setelah itu untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak akan keluar dari Mekah. Namun aku terus ditarik untuk membela bangsa Quraisy. Aku melihat orang-orang tua suku Quraisy yang tersisa dan memiliki kemampuan yang terus berpegang dengan ajaran jahiliyah. Maka aku pun mengikuti jejak mereka lagi. Ya ampun, kalau saja aku tidak melakukannya. Tidak ada yang membuat kita celaka kecuali karena kita telah mengikuti jejak para bapak dan pembesar kita.
Kalau demikian, mengapa aku tidak menangis, wahai anakku? Sebagaimana kita merasa aneh dengan keterlambatan Hakim bin Hazam dalam memeluk Islam. Sebagaimana ia juga merasa aneh. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kagum dengan pria yang memiliki akal dan pemahaman seperti Hakim bin Hazam, yang bagaimana Islam samar baginya akan tetapi ia masih berharap agar dirinya dan orang-orang yang bersamanya untuk segera masuk ke dalam agama Allah. Pada malam sebelum terjadinya Fatu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, di Mekah ada 4 orang yang amat tidak menyukai kemusyrikan dan amat menginginkan Islam. Ada yang bertanya, siapa saja mereka, ya Rasulullah? Beliau menjawab, Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazam dan Suhail bin Amr. Dan termasuk anugerah Allah, bahwa mereka semua akhirnya masuk ke dalam Islam. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah untuk menaklukkannya, beliau tidak mau memasukinya kecuali bila Hakim bin Hazam dimuliakan. Kemudian beliau menyuruh orang untuk menyerukan, siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya maka dia akan aman. Siapa yang mau duduk di hadapan Ka'bah dan meletakkan senjatanya maka ia akan aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia akan merasa aman. Siapa yang mau masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka ia akan aman. Rumah Hakim bin Hazam berada di dataran rendah Mekah, sementara rumah Abu Sufyan berada di dataran tinggi. Hakim bin Hazam memeluk Islam yang memenuhi seluruh relung hatinya. Ia beriman dengan seluruh butir darahnya dan segenap hatinya. Dan ia berjanji pada dirinya untuk menebus setiap kekeliruan yang ia lakukan pada masa jahiliyah, atau mengganti setiap harta yang ia telah infakkan untuk memusuhi Rasulullah dengan yang lebih besar lagi. Dan ia pun memenuhi janjinya ini. Salah satunya adalah ia memberikan Darun Nadwah, yaitu sebuah rumah yang amat bersejarah. Dalam rumah tersebut, biasanya bangsa Quraisy melakukan pembicaraan mereka pada masa jahiliyah. Dalam rumah tersebut, para pembesar Quraisy berkumpul untuk membuat konspirasi terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim bin Hazamah berniat untuk melepas rumah tersebut, sepertinya ia ingin membuat tirai sehingga ia dapat melupakan masa lalunya yang begitu suram lalu ia menjualnya dengan harga 100.000 dirham. Maka seorang pemuda dari suku Quraisy berkata kepadanya, engkau telah menjual rumah kemuliaan bangsa Quraisy, wahai paman? Hakim lalu berkata kepadanya, engkau keliru, Ananda. Semua kemuliaan telah sirna dan tidak ada yang tersisa selain takwa. Aku tidak menjualnya, kecuali untuk membeli sebuah rumah di surga. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku akan menginfakkan uang penjualan rumah ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masuk Islam, Hakim bin Hazam melakukan haji. Ia menggiring 100 unta yang akan memberinya pahala yang banyak. Kemudian ia menyembelih semua unta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada haji selanjutnya, ia berdiri di Padang Arafah, ia disertai oleh 100 orang budaknya. Pada setiap leher budak tadi terdapat gantungan dari perak yang terukir di sana tulisan, ini adalah budak-budak yang dimerdekakan karena Allah dari mereka semuanya. Pada haji yang ketiga kalinya, ia menggiring 1000 domba ya. 1000 unta ia menyembelih semua domba tersebut di Mina, dan memberikan dagingnya kepada kaum muslimin yang fakir sebagai sebuah sarana untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perang Hunainin usai, Hakim bin Hazam meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ganimah dan lalu Rasul memberikan kepadanya. Ia meminta kepada beliau lagi dan diberikan. Sehingga ia menerima 100 unta pada saat itu, ia baru saja masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, ya Hakim, harta ini adalah manis dan amat disukai oleh manusia. Barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan sifat qanaah, maka ia akan diberi keberkahan. Siapa yang mengambilnya dengan kata makan, maka ia tidak akan mendapatkan berkah, dan ia akan menjadi orang yang terus makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Begitu ia mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ia lalu berkata, ya Rasulullah, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan meminta apapun kepada seseorang setelahmu. Aku tidak akan mengambil apapun dari seseorang hingga aku meninggalkan dunia. Hakim menepati janjinya dengan sungguh-sungguh. Pada masa Abu Bakar, Hakim seringkali dipanggil untuk mengambil jatahnya dari Baitul Ma'al Muslimin. Namun ia menolaknya.
Pada masa Umar bin Khattab, ia pun sering dipanggil untuk mengambil jatahnya dari Baitul Ma'al Muslimin, namun ia masih menolaknya. Lalu Umar berkata di hadapan orang-orang, "Aku mempersaksikan kepada kalian, wahai seluruh muslimin bahwa aku telah memanggil hakim untuk mengambil haknya, akan tetapi ia menolak." Hakim masih saja memegang prinsipnya untuk tidak mengambil apapun dari seseorang sehingga ia wafat.